Kenapa ya Bu, kok bisa kelebihan bayar sampai 7 sektor? Tolong Bu dijelaskan biar aku paham. Boleh Mas, saya tanggapi karena ini video komentar di VT saya atau di video saya, maka saya tanggepin ya Mas ya. Fenomena kelebihan bayar, apakah hanya terjadi di pemerintahan saja? Tentu jawabannya enggak Mas. Di sektor-sektor usaha non pemerintahan sebetulnya juga ada ya kan. Di sektor-sektor usaha swasta dan sektor-sektor yang lainnya. Kelebihan bayar ini sebetulnya hanya human error ya Mas ya. Itu kejadian atau kesalahan setiap individu manusia. Apakah kesalahan-kesalahan ini terjadi di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain? Tentu jawabannya ada Mas. Kenapa hanya DKI Jakarta saja yang selalu dibuat narasi-narasi seperti ini? Inilah politik Mas ya. Pertama ya kan, Pak Anies Baswedan ialah pimpinan atau gubernur DKI Jakarta yang akan mencalonkan diri sebagai presiden di 2024. Inilah politik ya Mas, yang pragmatis, sistematis, dan tentunya menjatuhkan lawan itu sebetulnya ya gimana ya, sebetulnya ya inilah fenomena ya, dibilang boleh enggak, dibilang enggak juga ya gimana, ini kan pendukung-pendukungnya ya yang menggaung-gaungkan ini. Oke lah. Sebetulnya sampean kalau untuk berkomentar seperti ini, sampean harus melakukan riset atau melihat data yang lainnya ya Mas ya, biar nggak disebut kudet ya enggak. Kudet ialah kurang update atau bahasa gaulnya. Oke Mas, kelebihan bayar ini apakah cuma terjadi di DKI Jakarta? Tentu jawabannya tidak Mas, ada di daerah-daerah lain, cuman karena block up-nya itu untuk kepentingan politik, jadi narasi-narasi seperti ini harus biasa aja lah. Oke ya Mas ya. Apakah pemerintahan pusat pun tidak melakukan kesalahan karena human error? Tentu jawabannya ada Mas. Ini ada beberapa ya yang saya tampilkan ya Mas ya, data-data dari kelebihan bayar yang saya ambil dari beberapa sumber ya nggak Mas ya. Yang pertama dari Detik News ya nggak Mas ya. Kemensos kelebihan bayar vendor bansos Rp 74 miliar dan baru dikembalikan 5 miliar. Dirjen Linjasos Kementerian Sosial atau Kemensos Pepen Nazarudin mengatakan ada temuan BPK yang menyatakan Kemensos kelebihan bayar vendor bansos hingga Rp 74 miliar. Pepen menyebut dari 74 miliar baru dikembalikan 5 miliar yang kembali ke Mensos. Yang pertama. Yang kedua dari dari katadata.com ialah apa? BPK menemukan kelebihan bayar kompensasi listrik sebesar 1,2 triliun ya kan, kelebihan bayar kompensasi listrik atau PLN 1,2 triliun Mas. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan pembayaran kompensasi listrik yang berlebih diterima PT Perusahaan Listrik Negara atau sering disebut PLN sebesar 1,2 triliun. Kelebihan bayar ini terkait dengan perhitungan penyesuaian tarif listrik yang dilakukan tahun 2020 silam. Oke Mas. Yang kedua dari CNBC Indonesia, pemerintah kelebihan bayar nakes 50 juta ya kan. Nah, temuan BPK mengenai kelebihan bayar kepada insentif nakes ini adalah bersumber dari pinjaman luar negeri, yakni ASEAN Infrastruktur Investment Bank atau AIIB dan World Bank sebesar 500 US dollar. Itu Mas. Beberapa data kelebihan bayar. Apakah hanya cuma di DKI Jakarta? Tentu enggak Mas. Ini tergantung fenomena yang terjadi ya kan. Tergantung Mas. Kenapa itu hanya di DKI Jakarta yang digaung-gaungkan seperti ini? Sebetulnya berita-berita ini sering saya dapat, cuma ya sudahlah, itulah politik ya Mas ya.
Itu tanggapan saya ya Mas ya, mudah-mudahan diterima. Kalau udah diterima ya coba baca sendiri artikel yang saya sebutkan. Oke ya Mas ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas.